Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 24. Pulang membawa menantu. Thanks, Bri, ucap Dimas tulus pada Brian. Sama-sama, Bang, ucap Brian tersenyum kecil, lalu ia menatap Caca dengan lekat dan menghampirinya. Andai Leona juga bisa seperti Brian, gumam Caca dalam hati. Namun, rasanya itu hanya angan-angannya saja. Berbahagialah, Ca. Kakak yakin kamu akan bahagia bersama Bang Dimas. Kakak berharap kamu masih mau menganggapku sebagai kakak lagi, ucap Brian dengan mata berkaca-kaca. Caca menarik nafasnya kasar, berusaha agar tidak meneteskan air matanya. Ca, panggil Brian lirih. Maaf. Caca tidak menjawab, namun ia juga menatap Brian dengan lekat. Sorot matanya memancarkan kekecewaan yang mendalam, namun juga rasa sayang yang tak bisa ia utarakan. Caca baru merasakan sebentar memiliki seorang kakak, dan kini ia harus kehilangan sosok itu lagi. Bila kamu menikah nanti, kakak harap kamu akan mengundang kakak untuk hadir di sana, ucap Brian lagi. Kini air matanya sudah menetes, kala melihat mata Caca juga berkaca-kaca. Ngapain Caca ngundang-undang segala? Saut Caca cemberut. Dada Brian begitu sesak kala mendengar ucapan Caca seperti itu. Benarkah Caca sudah tidak mau lagi bertemu dengannya dan menganggapnya sebagai kakak lagi? Brian sungguh merutuki kebodohannya dan kesalahannya. Namun Brian tak ingin memaksa Caca. Asal Caca bahagia, maka dia juga akan bahagia. Begitu pikir Brian. Sampai kapanpun, kakak tetap kakaknya Caca. Ngapain Caca ngundang-undang segala? Harusnya tanpa diundang, kakak udah datang ke sana untuk memberinganku selamat. Ucap Caca langsung memeluk Brian dan menumpahkan air mata yang sedari tadi ia tahan. Caca, ucap Brian senang kala Caca memeluknya. Kakak sangat menyayangimu. Sampai kapanpun kamu akan terus jadi adik kakak. Kakak mohon jangan lupakan kakak ya, ujar Brian lagi. Caca titip mom dan dad sama kakak. Caca berharap suatu saat Caca masih bisa kembali merasakan ada di tengah-tengah kalian lagi, ucap Caca melepaskan pelukannya. Karena tangannya sedari tadi sudah ditarik-tarik oleh Om Dudanya. Amin, jawab Brian tersenyum lega pada Caca. Karena kini Caca telah memaafkannya dan juga orang tuanya. Ayo, sebentar lagi take off, ucap Dimas menatap Brian dengan tatapan yang sulit diartikan. Astaga bang, ucap Brian saat menyadari arti tatapan Dimas padanya. Dia adikku bang, gak mungkin aku ngambil dia dari abang, sambungnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Entah Dimas yang terlalu cemburuan atau Dimas yang takut akan masa lalu Arya dan Brian. Entahlah, hanya Dimas yang tahu. Om cemburu sama kakak Bri? Tanya Caca menengokkan wajahnya ke Dimas sambil berjalan. Lihat ke depan, Ca.
Jangan begitu, nanti kamu jatuh, ucap Dimas dengan raut wajah datar. Kan Caca udah jatuh, Om. Caca udah jatuh hati sama Om Duren, ucap Caca dengan mengulum senyumnya. Lagi-lagi, gombalan receh dari Caca mampu meruntuhkan ego dan amarah Dimas. Satu hal yang harus kamu ingat. Aku memang bukan tipe laki-laki romantis. Tapi, aku adalah tipe penjemburu hebat, ucap Dimas sambil memeluk Caca dari samping. Cih, jadi tukang cemburu aja bangga, cibir Caca. Namun, ia juga senang, dan ia menyandarkan kepalanya pada bahu Dimas. Kita ke rumah utama dulu ya, ujar Dimas saat sampai dan sedang berjalan menuju mobil. Tapi Om, ucap Caca bingung. Shh, aku gak terima penolakan, kata Dimas tegas. Kalau gak nerima penolakan, ngapain nanya? Saut Caca kesal. Aku tidak nanya, Ca. Cuma memberitahu, jawab Dimas santai. Kondisikan bibir kamu, jangan seperti itu, ucap Dimas mencubit bibir Caca dengan gemas. Kala melihat Caca mengerucutkan bibirnya. Kenapa? Tanya Caca yang bibirnya masih dicubit oleh Dimas. Karena aku gak mau khilaf di tempat umum, ucap Dimas berbisik dan melepaskan tangannya dari bibir Caca. Dasar duren mesum, ucap Caca lalu berjalan cepat mendahului Dimas, hingga membuat Dimas terkekeh. Sekitar 1 jam lebih, mobil yang dinaiki Caca dan Dimas kini sudah mulai memasuki kawasan rumah utama. Jantung Caca berdetak begitu cepat karena gugup. Memang ia sering datang ke rumah itu. Namun sebagai sahabat Jenar, bukan sebagai calon mantu. Bicara soal calon menantu, pipi Caca langsung merona. Caca tidak menyangka bahwa kini ia dan Dimas bisa sedekat ini. Jangan gugup, kamu sudah kenal dengan semua keluargaku, ujar Dimas menggenggam tangan Caca dan mengajak Caca masuk ke dalam rumah. Caca menarik nafasnya dalam-dalam saat kakinya mulai masuk ke dalam rumah. Ia menelisik seisi rumah itu, namun sepi, tidak ada tanda-tanda adanya orang di sana. Kemana semua orang? Tanya Caca. Entahlah, apa mungkin mereka lagi ada acara? Gumam Dimas, lalu menyuruh Caca untuk duduk di sofa. Dimas segera menelpon Arya atau Bian. Namun nihil, tidak ada yang menjawab teleponnya. Dimas juga mencoba menelpon Aiden dan juga orang tuanya. Namun juga sama saja, tidak ada yang menjawab. Kamu istirahat di kamar saja dulu. Ayo aku antar, ucap Dimas mengulurkan tangannya kepada Caca. Caca di sini aja Om, ucap Caca semakin gugup. Kamu masih sakit, Ca. Jangan egois. Ayo. Dimas memaksa Caca untuk beranjak dan mengantarkan Caca ke dalam kamar tamu. Astaga, kenapa berantakan sekali? Cuma Dimas terkejut kala membuka kamar tamu yang begitu berantakan. Dimas melangkahkan kaki ke kamar sebelah. Dan sama, bahkan lebih berantakan.
Ini si Mbak pada kemana sih? Kesal Dimas karena rumah begitu sepi. Dan kamar tamu dibiarkan berantakan seperti itu. Kan Caca udah bilang, Caca duduk di sana aja dulu, kata Caca lirih. Lukanya kembali nyeri akibat terlalu lelah perjalanan jauh. Kamu istirahat di kamarku saja, ucap Dimas. Enggak, jawab Caca cepat. Maksudku, Caca langsung ke apartemen aja, imbuhnya. Kamu takut aku kilaf? Tanya Dimas dengan tersenyum miring dan memeluk Caca. Sedikit, jawab Caca pelan. Aku akan kilaf saat kita sudah sah menikah nanti. Bisik Dimas di telinga Caca hingga membuat tubuh Caca dan membuatnya harus menelan salivanya. Astaga, cuma bisikan begitu, kenapa bisa bikin gue merinding ya? Gumam Caca dalam hati. Dimas akhirnya membawa Caca menuju lantai 2, agar ia bisa beristirahat di dalam kamarnya. Kamu istirahatlah di sini. Kalau mau mandi, kamu bisa pakai bajuku. Kamu bebas mau pakai yang mana, asal muat, ucap Dimas tersenyum. Lalu mengecup kening Caca. Oh, mau kemana? Tanya Caca. Lalu sedetik kemudian, ia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Kenapa? Kamu masih mau aku temani di sini? Tanya Dimas dengan seringai nakalnya. Enggak, jawab Caca cepat. Pergilah, Caca mau mandi, ucap Caca, lalu segera masuk ke dalam kamar mandi. Kenapa kamu begitu menggemaskan, Ca? Gumam Dimas pelan, lalu ia mengambil beberapa bajunya dan membawanya ke kamar Aiden. Bersambung.